Selamat pagi, dan saya mengucapkan selamat datang di kota Istanbul, yaitu salah satu kota terindah yang banyak diidamkan oleh seluruh wisatawan mancanegara seluruh dunia. Karena pada zaman dahulu hidup seorang kekaisaran di Perancis, yaitu yang berkuasa namanya Napoleon Bonaparte. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, dia itu pemimpin Prancis pada zamannya, dan dia berkeliling ke seluruh dunia, melakukan peperangan di seluruh dunia, dan akhirnya saat ia sampai ke Istanbul, atau pada saat itu namanya masih Konstantinopel ya Bapak. Jadi dia berkata gitu, andaikan kalau satu dunia itu satu negara, ibu kotanya adalah Istanbul. Saking indahnya Bapak Ibu. Dan letaknya yang sangat strategis. Buktinya cuman ada dua negara yang menjadi transit dunia saat ini, yaitu cuman Qatar dan Turki. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Amerika, pergi ke seluruh negara yang jauh, itu cuman ada dua negara tempat transit, cuman ke Qatar dan ke Turki. Seperti itu. Karena letaknya di tengah-tengah titik dunia, seperti itu. Jadi memang negara ini, dan terutama Istanbul ini, memiliki banyak keindahan dan banyak iya, jadi memang Bapak Ibu bersyukur bisa menginjakan kaki di sini, melihat tempat-tempat yang indah. Dan hari ini pun kita bakal datang ke sana untuk berziarah pastinya, dan melihat keindahan Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru, Blue Mosque, dan kita nanti akan melakukan Bosporus Tour melalui kapal. Kita akan melihat bagaimana selat Bosporus yang pada zaman dahulu itu menjadi saksi peperangan Muhammad Al-Fatih, kayak gitu. Dan dulu juga itu menjadi jalur dagang Eropa ke Asia. Jadi memang pada zaman dahulu itu Turki ini salah satu negara yang sangat diperebutkan oleh seluruh dunia, Bapak, karena memang dia jalur dagang dunia, seperti itu. Dan memang di sini juga dari segi kultur sangat kaya. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh tour guide kita bahwa di sini tuh 99% Muslim. Kenapa, Pak? Karena memang di sini cuma ada satu agama yang diakui, yaitu Muslim. Dan semua orang itu lahir sebagai Muslim di sini. Dan kita di sini tuh tidak punya KTP. Jadi kayak maksudnya tidak seperti di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kalau semua akte ya itu KTP gitu. Jadi kita memang dari lahir, orang-orang Turki di sini itu nggak ada baru dapat KTP umur 17 tahun atau 18 tahun gitu. Tidak, mereka memang dari lahir, nah itu ya KTP mereka gitu, yang mereka bakal sampai gunakan hingga mereka tua. Iya, jadi memang surat lahir, benar Bapak di sini. Dan memang apa ya, ada sedikit fakta unik juga. Jadi memang kalau di sini, kalau diadakan pernikahan sesama orang Turki itu, biasanya nanti perempuannya ganti nama, Bapak. Jadi ibaratnya ganti marga gitu. Mungkin kalau ada yang Bapak misalnya di sini namanya Bapak Budiarto, nanti ibunya juga harus diganti, akte kelahirannya namanya harus Budiarto akhirannya. Iya, ujungnya harus tambahin. Jadi nama marga keluarga, dan itu terikat sampai mati, Bapak. Artinya memang kita di sini punya budaya itu tidak boleh cerai. Karena itu nama bank, nama lain-lain itu harus diganti. Makanya kadang orang bilang, beberapa orang Indonesia itu menikah sama orang di sini, dan itu namanya jadi ganti gitu, ditambahin namanya, ada nama Turkinya, karena itu di sini wajib kayak gitu kalau sudah menikah, Bapak Ibu. Ya paling penjelasan singkat dari saya itu aja. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ini tujuan ini nih, tujuan. Oh iya, Istana Presiden. Ada yang bertanya tempatnya Bapak Erdogan ya? Iya. Erdogan. İstana Presidenti Iya, Istana Presiden itu di Ankara, Bapak. Dan di Ankara juga itu ada makamnya Ataturk, monumen yang sering didatengin di sana itu di Ankara. Iya, dan letaknya itu 6 jam dari sini, Bapak. Sekitar Jakarta atau Semarang, Jakarta-Semarang, seperti itu jauhnya. Gubernur, iya. Gubernur.
Iya, jadi memang di sini itu pembagian daerahnya beda seperti di Indonesia, Bapak. Jadi karena memang di sini dan Istanbul itu memang salah satu tempat, salah satu kota yang besar gitu. Mungkin dari ujung ke ujung itu kita nggak cukup waktu sejam 2 jam Bapak naik mobil. Saking luasnya kota ini. Seperti itu. Karena kalau kita telusuri lurus terus ke arah barat, itu kita akan berbatasan langsung dengan kota Edirne, dan kemudian lanjut terus nanti kita langsung sampai Yunani, Bapak. Dan itu kita bisa naik mobil ke sana. Seperti itu. Jadi memang kenapa ini dibilang Eropa, karena mungkin kalau Bapak telusuri terus menggunakan mobil ke daerah atas, itu kita bisa langsung nyambung Bulgaria, Yunani, kita naik lagi ke atas ke Eropa Barat dan lain-lain, seperti itu. Jadi biasanya kalau kita di sini pelajar, kadang kalau kita punya duit lebih, kita suka nge-trip Bapak ke Eropa. Nggak mahal. Saya misalnya kayak Bapak pengen pergi ke Jerman, atau mungkin mau pergi ke Paris, Prancis dari sini. Kita tuh pergi biasanya tiket pulang perginya mungkin sekitar 4 juta saja Bapak. Pesawatnya. Seperti itu. Jadi memang bisa juga bisa dengan bis. Cuman memang ke beberapa kota saja karena lumayan jauh daya tempuhnya, seperti itu. Jadi memang karena kenapa di sini bisa dibilang Eropa, karena memang ini sudah masuk wilayah Eropa, seperti itu gitu. Bisa dan dulu juga sebenarnya ada namanya Orient Express. Itu kereta wisata keliling ke Eropa. Dan last station atau stasiun terakhirnya itu ada di Istanbul, Turki, Pak. Cuma memang sekarang sudah tidak bekerja karena itu kereta ya dekat dengan Istana Topkapı. Itu dulu berhenti keretanya. Dan itu dulu kereta uap. Itu keretanya khusus kerajaan-kerajaan di Eropa kalau berwisata di Eropa. Dan mereka terakhirnya di Istanbul, Bapak. Dan akhirnya melihat keindahan Istanbul, kemudian balik lagi ke negaranya masing-masing. Cuma memang itu sudah tidak bekerja karena kereta zaman dahulu, seperti itu. Cuma masih ada monumennya dan masih ada relnya sampai sekarang. Kayak gitu. Bapak Ibu, Presiden Erdoğan memiliki rumah di İstanbul. Letaknya dekat dengan Masjid Çamlıca yang kami kunjungi kemarin. Ya, ketika Erdoğan datang ke İstanbul, dia menggunakan Istana Dolmabahçe untuk bekerja. Hari ini ketika Selat Bosporus, Anda bisa lihat Istana Dolmabahçe. Ya, nanti ada Istana Dolmabahçe, Bapak. Itu istana terakhirnya Ottoman. Itu istana yang paling mewah dan paling megah. Nanti kita melewatinya dan kita melihat nanti dari kapal, Bapak. Insya Allah kita bakal lihat dan bisa nanti sambil saya jelaskan dan atau tour guide-nya jelaskan juga tentang soal Dolmabahçe itu dulu pernah ditinggali oleh keluarga dari Erdoğan juga. Cuma mungkin sekarang sudah tidak dipakai karena sekarang udah ganti fungsi menjadi museum, menjadi tempat wisata juga, seperti itu. Gimana kira-kira Bapak Ibu, ada yang masih dibingungkan atau sudah ingin melihat kanan kiri saja? Iya. Oke, ada pertanyaan menarik juga nih dari Bapak tentang jalan tol ya. Kenapa di sini di jalan tol itu nggak ada pintunya, nggak ada yang jagain gitu, ada orang atau seperti itu? Karena memang kalau basisnya di Eropa, Bapak, itu kita semuanya itu udah berbasis kita punya sensor seperti itu ya, bisa dibilang. Jadi memang di setiap mobil itu ditaruh mungkin sebuah pemancar sensor gitu. Jadi nanti setiap kita lewat ke tol itu tagihannya langsung masuk ke kartu kredit.